baik, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita, mari tundukkan kepala kita. Kami hadir pada hari ini, hari kebangkitan di antara orang mati. Kau membuktikan kasih, kau membuktikan fakta-fakta,
siap untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dalam kami, penuhi kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup. Saudara percaya Tuhan hidup, amin. Saudara percaya Tuhan itu benar? Amin. Dia sudah membuktikan tepat pada hari ini bahwa setiap yang Dia katakan adalah kebenaran. Dia mengatakan bahwa Dia akan bangkit pada hari ketiga, dan hari ini Dia bangkit untuk saudara dan saya. Haleluya. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu menaikkan pujian.
berdiri. Masih kuat berdiri. Boleh tos kanan kiri muka belakang katakan Yesus telah bangkit. Yes, Yesus bangkit bagi kita. Haleluya. Sebab oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis telah kuasanya sudah dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis sudah kalah. Tapi bukan samping kanan kirinya iblis ya. Haleluya, silakan dulu. Pujilah Tuhan, iblis sudah kalah. Maka dari itu kita tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi cemas, kita tidak perlu lagi minder, karena kuasanya si iblis sudah dikalah, sudah dilucuti, sudah ditelanjangi, sudah dihancurkan oleh darah domba yang berkuasa. Terpujilah Tuhan kita. Kita sudah memuji memuliakan Dia. Ada dari Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bersaksi menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami persilakan, kami berikan waktu dan kesempatan. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Pujilah Tuhan buat pagi hari ini, pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak Ibu terkasih, saya berdiri di sini. Kami dari keluarga Ujung mengucap syukur kepada Tuhan. Memang sekilas masih muda ya, masih muda. Apa yang masih muda? Kan hari Senin lalu tanggal 26 Maret kami merayakan 3 tahun usia pernikahan. Masih muda ya. Lagi diimbangi
Apalagi dengan seperti Bapak Zai mungkin sudah puluhan tahun, ya kan Pak, sudah banyak pengalaman perjalanan keluar dalam pernikahan ya, rumah tangga. Nah, memang masih muda tetapi Bapak Ibu terkasih, segala sesuatu baik besar kecil, tua dan muda kita tetap syukuri kepada Tuhan karena semuanya adalah berkat Tuhan, karena semuanya adalah kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi kesaksian kami Bapak Ibu. Kami bersyukur ya, kami diberikan Tuhan senantiasa ya berkat-berkatnya. Memang bukan berkat yang dalam ukuran besar, tapi berkat kesehatan, berkat panjang umur pun itu sudah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, dicukupkan segala kebutuhan, itulah berkat yang terbesar yang Tuhan yang dapat kita rasakan dari Tuhan. Baik Bapak Ibu, mengucap syukur kepada Tuhan, kami mau memberikan satu pujian kepada Tuhan. Pujian, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Tiga. Oh ya, tiga. Tiga dan anggota udah dua. Puji Tuhan, semua karena anugerah berkat bagi keluarga Bapak dan Ibu. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari persiapkan persembahan kita. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Doa yang baik, Bapa yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan bersama kami. Hari ini kami akan memberikan persembahan dari apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan berkati dalam kehidupan kami, baik itu pekerjaan kami dan usaha kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan penawar bagi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan beberapa persembahan ini bermanfaat bagi pelayanan gereja. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan pujian kita dalam nama Yesus.
hari ini, hari yang begitu spektakuler. Kami peringati dalam ibadah ini tentang kebangkitan Tuhan dari kematian, tentang penebusan Tuhan atas segala dosa kami, tentang begitu besarnya kasih Tuhan. Tuhan menyadari siapakah kami manusia di hadapan penuh dosa, yang penuh dengan pelanggaran. Namun oleh karena kasih-Mu Tuhan, Kau memandang kami, Kau melayakkan kami hari ini untuk bisa berdiri di hadirat-Mu Tuhan, untuk bisa bersekutu dengan Engkau, memuji Engkau, dan mengagungkan nama-Mu yang Kau tidak memandang kami atas segala kelemahan kekurangan kami, Kau tidak memandang kami segala dosa pelanggaran kami, namun Engkau sungguh mengasihi. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Jamah kami pribadi lepas pribadi, buka hati kami oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami bisa menerima hikmat dan pengertian daripada Tuhan, sehingga firman menjadi kekuatan kami untuk menantikan kehadiran yang kedua, jemput kami pada malam kehidupan yang dekat. Terima kasih Bapa. Kami tahu di saat kami mendengarkan firman, oknum-oknum iblis tidak akan senang, selalu mengganggu konsentrasi pikiran kami, selalu mengganggu keadaan kami. Kami bersatu hati. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan iblis dan roh jahat yang ada di tempat ini, yang mengikat hidup kami lepaskan itu, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kelepasan dan sukacita daripada Roh Kudus membimbing kami ke dalam persekutuan untuk mendengarkan kebenaran. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan selalu berdoa. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, saya kembali hadir di tempat ini untuk melayani kita. Saya hadir kembali menyapa pada momen yang spesial pada hari ini. Sebelumnya saya menyapa kita semua. Lebih dulu Bapak-bapak salam. Shalom. Rasa Bapak-bapak sekali lagi salam. Shalom. Ya, Ibu-ibu salam. Ya, opung-opung juga salam. Ya, tidak ada opung-opungnya. Kaum muda salam. Ya, luar biasa semangat kaum muda. Nah, sekolah minggu ada salam. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan pada hari ini saya akan berdiri di tengah-tengah kita semua untuk mencoba menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 60 ayat 1. Satu ayat saja. Kita buka Alkitab kita, Alkitab manual, Alkitab digital boleh, Alkitab online juga boleh. Ya, Yesaya pasal 60 ayat 1. Coba ditampilkan di slide. Ya, iya. Kita akan lihat pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Yesaya pasal 60 ayat 1 terjemahan baru, bukan TSI yang seperti kemarin, agak beda redaksi. Kita akan baca bersama-sama karena satu ayat saja. Yesaya 60 ayat 1 kita baca 1, 2, 3 ya. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang begitu penting bagi kita orang Kristen. Karena mengapa hari ini orang Kristen yang percaya akan memperingati satu momen yang begitu luar biasa, yaitu peringatan
hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kalau kita telusuri Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat secara historis Bible, Yesus bangkit setelah mati selama 3 hari. Ya. Tapi bukan 3 hari 24 jam. Hanya 3 hari. Perhitungan hari pertama, kedua, dan ketiga. Ya, bukan 3 hari 24 jam. Jadi Yesus itu mati tidak sepenuhnya 3 kali 24 jam, tapi hitungannya hanya 3 hari, atau bisa dikatakan 3 kali 12 jam. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pada hari ini kita menyadari bahwa begitu luar biasanya kuasa Tuhan, begitu ajaibnya kuasa Tuhan, di mana kita bisa merayakan dalam ibadah ini hari kebangkitan Yesus. Ketika Yesus sudah bangkit, saudara, artinya Yesus itu sudah menyelesaikan yang namanya satu tahapan penyelamatan daripada Tuhan, yaitu kematian. Ketika Yesus sudah bangkit, maka apa yang dibawanya dari dunia ini yang melekat pada dirinya oleh kekejaman dunia tertinggal di atas kayu salib. Yang pertama, apa yang tertinggal di atas kayu salib? Pertama-tama mahkota durinya. Yesus dipasangkan mahkota duri, yaitu sebagai makna bahwa pikiran kita ini harus diservis gitu, sudah dibersihkan, ya, harus diproses dari segala macam pikiran-pikiran ke dunia. Ketika Yesus sudah bangkit, maka paku-paku tertinggal di atas kayu salib, penghinaan tertinggal di atas kayu salib, bahkan cawatnya yang dalam bentuk penghinaan yang begitu besar, dia tidak memakai jubah, saudara, tertinggal di atas kayu salib. Yang satu lagi, ketika Yesus sudah bangkit, kain peluh itu tertinggal di kuburan, saudara, yang artinya segala rasa lelah, segala rasa capek ketika dia ada di dunia ini selama kurang lebih 33 tahun setengah melayani kita, memberitakan berita Injil keselamatan, tertinggal. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini fenomena peristiwa kebangkitan Yesus merupakan hal yang begitu spektakuler karena dibarengi dengan terjadinya gempa. Artinya saudara, Tuhan memperlihatkan kuasanya yang begitu dahsyat ketika Yesus dibangkitkan dari antara orang. Jadi bukan bangkit secara biasa-biasa saja. Amin. Bukan bangkit secara biasa-biasa saja. Jadi Yesus bangkit itu dibarengi dengan satu kuasa yang begitu dahsyat yang Tuhan izinkan terjadi untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Tuhan itu ada. Haleluya. Jadi hari ini begitu spektakuler, saudara. Mungkin sering sekali kita mendengar setiap tahun ada kata bangkit, kebangkitan Yesus. Namun saudara, kalau kita melihat secara kosakata bahasa Indonesia, sering sekali bangkit disinonimkan atau disamaartikan dengan bangun, saudara. Padahal bangkit dengan bangun berbeda. Betul? Betul sekarang. Kalau bangun, orang tidur disuruh bangun, mungkin matanya masih terbuka, saudara, tapi badannya masih diam di tempat tidur. Amin. Tapi kalau bangkit, saudara, orang disuruh bangkit, bangkit, maka badannya bergerak, duduk, berdiri, dan berlari, saudara. Ya. Jadi jangan salah paham Bapak Ibu sekalian bahwa kebangkitan dengan kebangunan itu sama, serupa tapi tak sama, saudara. Ya, serupa tapi tak sama. Jadi pada hari ini, seiring dengan momen kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan dalam ibadat ini, firman Tuhan berkata bagi kita, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi ini adalah sebuah firman Tuhan yang disampaikan oleh salah seorang nabi besar dalam Alkitab, yaitu Nabi Yesaya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi pada hari ini saudara ada dua hal
yang perlu saya sampaikan bagi kita semua tentang kebangkitan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita merayakan kebangkitan Tuhan pada hari ini, tapi hanya sebatas peringatan, hanya sebatas perayaan, saudara. Jangan nanti salah paham, jangan menganggap bahwa ketika kita merayakan kebangkitan Yesus pada hari ini, Yesus juga baru bangkit. Ya. Jadi Yesus itu tidak akan bangkit kembali, tidak terulang kembali kebangkitannya. Artinya, kecuali kalau saudara menginginkan bahwa Yesus disalibkan untuk kedua kali. Ya. Ada yang menginginkan Yesus disalibkan kedua kali? Ada, saudara. Cukup sekali, saudara. Ya, cukup sekali, jangan dua kali. Nah. Jadi kebangkitan Tuhan itu hanya sekali, saudara, bukan dua kali. Karena penyalibannya itu hanya sekali. Tapi pada hari ini firman Tuhan menerangkan kepada kita semua bahwa kita jangan fokus dalam pandangan, dalam pikiran kita fokus pada peringatan kebangkitan Yesus, saudara. Tapi apa yang Tuhan kehendaki bagi kita semua pada hari ini, yaitu sebagaimana firman Tuhan, Tuhan menghendaki pertama, saudara, agar kita bangkit. Bukan Yesus lagi yang bangkit, Yesus itu sudah di surga, tapi kita sendiri yang perlu bangkit di hadapan Tuhan. Amin. Mungkin saudara, selama ini kita sering merayakan hari Paskah kebangkitan Yesus, ya. Tapi kadang kita mulai tidak menyadari bahwa kita merayakan kebangkitan sementara kita tidak menyadari bahwa kita belum bangkit. Ya. Jadi hari ini Tuhan menghendaki agar yang pertama kita bangkit. Pertama, saudara, kita akan lihat kebangkitan yang mana yang Tuhan kehendaki bagi Bapak Ibu sekalian, bagi saya. Pertama, kita bangkit dari kita bangkit dari kuasa kegelapan. Kita bangkit dari kuasa kegelapan. Kalau kita lihat, saudara, pada Matius pasal 27 ayat 45, ketika proses penyaliban Yesus dari jam 12 sampai jam 3, bumi diliputi oleh kuasa kegelapan. Pertanyaannya, saudara, mengapa kita harus bangkit dari kuasa kegelapan? Di sekolah Alkitab dulu, saya belajar sekolah Alkitab tahun 2000-an, saudara, sampai tahun 2002, bertepatnya di Medan ini, di Gereja Kristen Pentakosta dalam lorong sosial yang dekat Sukarame sana, ya. Kami diajari tentang kuasa kegelapan. Apa itu kuasa kegelapan? Adalah yang disebut dengan istilah okultisme, termasuk sihir, perdukunan, segala macam kuasa kegelapan, jimat-jimat. Jadi Tuhan menghendaki kita pada hari ini bangkit dari kuasa kegelapan yang melingkupi hidup kita ini. Amin. Mungkin cahaya matahari, ya, menerangi hidup kita, tapi kuasa kegelapan melingkupi rohani kita. Dan juga bukan hanya rohani, saudara, mungkin rohani juga. Ya, diikuti kuasa kegelapan. Ya. Jadi ketika kuasa kegelapan itu melingkupi hidup kita ini, ibaratnya kita tidak bisa melihat ke arah mana kita harus bergerak. Ke arah mana kita harus bergerak. Mungkin kuasa kegelapan itu mengakibatkan kita gelap mata, gelap pikiran, gelap hati. Ada di antara kita yang mengalami 3 hal ini, atau semuanya sudah terang, saudara? Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ya, kita akan saudara, kita periksa diri kita masing-masing. Saya pelan-pelan menyampaikan. Ya, mungkin ada yang gelap mata, ada yang gelap pikiran, ada yang gelap hati di antara kita. Ya. Kemudian, saudara, kuasa kegelapan itu bisa menghambat visi dan misi kita untuk melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan. Amin. Jadi itu yang pertama, kita harus bangkit dari kuasa kegelapan yang melingkupi hidup rohani kita. Kita bebaskan. Kita
membebaskan hidup kita. Yang kedua, saya mau sampaikan kepada saudara, ketika kegelapan sudah melingkupi hidup orang-orang yang ada di dunia ini, kecuali orang percaya, orang-orang yang ada di dunia ini, maka kuasa kegelapan itu akan berakibat pada kuasa kematian, saudara. Kalau sudah gelap rohani, kalau sudah gelap hidupnya, maka ujung-ujungnya adalah kematian. Sekalipun saudara, bukan kematian secara jasmani, tapi kematian secara rohani, mati rohani. Ya, mati rohani. Kalau ada orang yang mati rohani, ya, bisa saja saudara, dia tidak merasakan hadirat Tuhan. Dia tidak merasakan urapan ketika ada di dalam sebuah ibadah. Ya, dia semangatnya aja, tapi urapan Roh Kudusnya tidak dirasakan. Itu akibat daripada kematian rohani, saudara. Artinya roh yang ini tidak lagi punya aktivitas, tidak punya interaksi lagi, tidak punya komunikasi lagi kepada Tuhan. Terputus yang disebut namanya persekutu. Nah, tidak berdoa, tidak membaca firman Tuhan, tidak beribadah, tidak memuji Tuhan, ya, yang segala macam, saudara. Ya, bisa diteruskan daftarnya lagi. Ya, daftar apalagi yang termasuk dalam kematian rohani. Itu hal yang kedua. Yang seterusnya, bangkit dari kegagalan di masa lalu. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita lewat momen kebangkitan Yesus pada hari ini adalah kita harus bangkit dari kegagalan masa lalu. Itu di antara kita sekarang, saya sendiri sudah pernah mengalami yang namanya kegagalan. Banyak sekali kegagalan yang kita alami, saudara. Ya. Mungkin di antara kita ada yang gagal studi, termasuk saya, saudara. Saya menyelesaikan perkuliahan sampai semester 8 universitas terbuka, sampai semester 8 saya karena sesuatu hal, ya, karena begitu banyak hambatan, saya tinggalkan, tidak jadi menyelesaikan sampai ke meja hijau. Itu salah satu kegagalan, saudara. Ya. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika kegagalan itu sudah kita alami, apakah kita mau terpuruk terus di dalam kegagalan? Ya. Tuhan menghendaki agar kita bangkit. Katakan saudara bersama-sama, saya harus bangkit. Saya harus bangkit. Sekali lagi saudara, dengan semangat, saya harus bangkit. Saya harus bangkit. Jadi ketika kita mengatakan itu, kita sudah punya satu komitmen bahwa apapun yang terjadi hari ini, apapun yang terjadi hari esok, kita tetap bangkit dari kegagalan studi, bangkit dari kegagalan bisnis. Saudara, mungkin ada yang pebisnis di antara kita, bangkit dari kegagalan rumah tangga sekalipun, bangkit dari kegagalan yang namanya pacaran bagi anak muda. Ada yang gagal pacaran di tengah-tengah anak muda? Tidak ada, semua berhasil, ya. Langgeng sampai hari H. Amin. Ya, haleluya. Jadi pada hari ini saudara, bangkit yang kedua yang Tuhan kehendaki adalah bangkit dari kegagalan. Yang ketiga, kita akan bangkit dari rasa jenuh. Bangkit dari rasa jenuh. Kita akan lihat dulu 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 sampai 5. Ya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 sampai 5. Yang sudah dapat bisa dibaca. Firman Tuhan 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan 5. Ya. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Ya. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Jadi saudara, kadang-kadang kita ini jenuh, ya, jenuh karena bosan, jenuh karena bosan. Walaupun jenuh itu sama dengan bosan, ya. Jadi karena kita jenuh. Di sini di Alkitab ada salah satu nabi, namanya Nabi Elia.
Ketika dia dalam proses pemberitaan nubuatan Tuhan kepada orang Israel, dia dikejar, dia diancam, dia diintimidasi, ya, oleh salah seorang wanita jahat yang bernama Isabel pada masa itu. Jadi ketika dia merasakan hal itu, merasakan rasa lelah, rasa capek, rasa takut, ya, rasa tidak bebas, Elia mengalami satu hal, yaitu jenuh, putus asa. Dia mengatakan pada Tuhan, cukuplah Tuhan, cukuplah di sini saya, nggak usah lagi saya meneruskan perjalanan. Ambillah waktu, biar saya bisa berhenti dari rasa jenuh. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita jenuh dalam hidup ini. Ya, tidak tertutup kemungkinan ada yang jenuh melayani, ya, ada yang jenuh. Saya katakan saudara, saya saat ini saya tidak punya jabatan dalam pelayanan, tapi saya punya komitmen untuk melayani. Amin. Ya, dulu saya pernah jadi gembala sidang di sana, di sini saya bukan gembala sidang, saya hanya pemimpin. Ya, tapi saya komitmen untuk tetap melayani Tuhan, memberitakan Injil kepada siapapun yang mau memberi telinganya untuk mendengar, yang mau membuka hatinya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki kita di sini untuk bangkit dari rasa jenuh. Mungkin anak-anak muda sering jenuh, saudara, jenuh. Kalau sering dipakai pelayanan, gantian Bapak Gembala, ya, kok saya terus sih, kok aku terus sih, kok nggak diam, katanya bukan kata kita. Amin. Kalau kata kita berarti ada di sini, kalau katanya di luar ada, bukan di tengah-tengah kita. Atau pernah anak-anak muda mengatakan itu, jangan Bapak Gembala, jangan saya terus, ya, gantianlah, ya, saya juga jenuh. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini kadang-kadang kita merasakan satu kejenuhan, terutama untuk menantikan kapan Tuhan itu datang kedua kali. Kok setiap minggu diberitakan Tuhan pasti datang, kok setiap waktu diberitakan Tuhan pasti kembali, tapi nggak datang-datang. Kadang jenuh, saudara. Amin. Jenuh, ya, merasa jenuh. Kok nggak datang-datang Tuhan? Kadang kita juga jenuh menghadapi hidup ini, ya. Kalau pekerjaan kita itu gajinya nggak naik-naik, pasti jenuh. Ya, kok inilah pekerjaan saya. Mending berhenti aja lah. Jenuh. Kok gajinya segitu-segitu aja? Ya. Kadang juga jenuh, saudara. Rasakan jenuh. Dalam rumah tangga juga ada kejenuhan. Amin. Amin, Ibu. Mudah-mudahan nggak ada, Ibu. Kita tetap sukacita, bukan jenuh. Ya. Jenuh, saudara. Kok gini-gini aja menu kami setiap hari? Ya, tempe tahu, daun singkong. Kok nggak pernah makan daging enak, katanya. Ya. Jenuh. Jadi Tuhan lewat momen kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini, Tuhan mengajak kita semua tidak tertutup. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muda, kita harus bangkit dari rasa jenuh itu. Kita harus punya semangat. Ya, amin. Harus punya semangat. Seterusnya, bangkit yang terakhir adalah bangkit dari rasa tidak percaya. Bangkit dari rasa tidak percaya. Kita lihat dulu, saudara. Siapa contoh dalam Alkitab yang pernah merasa tidak percaya diri ketika mau dipanggil Tuhan? Keluaran pasal 6 ayat 11-12. Ya. Dan satu orang nanti baca Yeremia pasal 1 ayat 5 sampai 6. Pertama kita baca dulu, kita dengarkan dulu Keluaran pasal 6 ayat 11-12. Yang dapat silakan dibaca. Firman Tuhan, tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak peka lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Iya, saudara. Salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab yang pernah melakukan suatu keajaiban bersama Tuhan adalah Musa. Tapi pada awalnya Musa ini dipanggil, dia masih muda, seperti adik-adik kaum muda ini, bukan seperti kami.
Kami ini hanya jiwa muda aja, tapi fisiknya udah tua. Jadi ketika Tuhan memanggil Musa, sini, saya mau utus kamu pada Firaun, memberitakan kebebasan pada orang Israel. Itulah yang disebut nanti pada prosesnya yang disebut pasca, saudara. Karena Musa dipanggil Tuhan, maka ada pasca, yaitu kelepasan orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang penuh dengan keselamatan. Jadi ketika Tuhan memanggil Musa di situ, Musa berkata, Tuhan, aku masih muda, aku tidak pandai bicara, aku tidak pandai omong-omong. Bukan omong-omong, saudara, tapi omong-omong. Aku tidak pandai. Ya. Mungkin kalau ada kaum muda di tengah-tengah sini, mau disuruh Pak Gembala, sini untuk ibadah kaum muda ke depan, lu yang khotbah. Oh, nggak pandai aku Pak Gembala, nggak pandai. Aku masih muda, aku masih belum mahir untuk berkhotbah. Musa begitu, saudara, tidak percaya diri pada panggilan Tuhan. Kita lihat satu lagi perbandingannya pada kitab Yeremia pasal 1 ayat 5 sampai 6. Mirip dua orang ini, ya. Musa dengan Yeremia mirip. Coba dibaca. Firman Tuhan, Ya, silakan. Yang sebelah kanan saya. sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Iya, saudara. Sesungguhnya kita tidak pandai bicara, dan memang perlu kita akui, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang lebih hebat tanpa pertolongan Roh Kudus. Tidak ada yang lebih pintar untuk berkata-kata, untuk bersaksi, untuk berkhotbah tanpa pertolongan Roh Kudus. Tidak ada yang pintar untuk main musik kalau bukan pertolongan Roh Kudus. Itu karena ada talenta, saudara. Makanya talenta itu dijaga. Kalau kamu punya satu talenta, kembangkanlah talenta itu menjadi 5. Jangan punya satu talenta, tapi dibenamkan di dalam tanah sehingga tidak berkembang menjadi 3 atau 5 talenta. Tuhan marah loh, saudara. Ya. Anak-anak muda, halo. Kalau Anda punya talenta, ya, kembangkan talenta itu. Ya. Percaya diri, saudara. Ketika Tuhan memanggil kamu menjadi pelayan Tuhan, berdiri di altar ini sebagai pemain musik, sebagai singer, sebagai WM, sebagai penerima tamu, sebagai petugas kolektor, sebagai bagian administrasi, slide, proyektor, ya, percaya diri, saudara, bahwa oleh karena pertolongan Tuhan kita bisa melakukan. Kita bangkit dari rasa tidak percaya diri. Bagaimana Anda bisa mempercayai Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata? Dirimu sendiri, saudara, tidak kamu percaya. Ada yang tidak percaya diri? Halo kamu muda, ada yang tidak percaya diri? Semua percaya diri, amin. Ya, kalau disuruh melayani pasti percaya diri, amin. Kalau disuruh memberi persembahan, percaya diri, amin. Kalau dikumpulkan donatur untuk pembangunan gereja, percaya diri memberi, amin. Amin, saudara, haleluya. Ya, luar biasa. Ya. Jadi kita bangkit di situ dari rasa tidak percaya diri. Ya. Namun Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat di antara beberapa kebangkitan yang Tuhan kehendaki dari kita, ada satu penghalang yang selalu menghambat kebangkitan kita, yang selalu menghambat kebangkitan rohani kita. Kita akan lihat, saudara, apa saja itu. Kita baca dulu sebagai referensi Alkitabnya, kita baca dari Markus pasal 16 ayat 2 sampai 4. Coba dibaca lagi. Firman Tuhan berkata, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat,
tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Iya, ada satu kata, ada satu kalimat di situ. Siapakah yang bisa menggulingkan batu? Amin. Kita bandingkan saudara dengan peristiwa kebangkitan Lazarus. Pasal Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai 39. Yang laki-laki baca, jangan yang perempuan terus. Siapa yang merasa dirinya saudaraku laki-laki atau dalam bahasa sini itu doli-doli gitu. Firman Tuhan, karena saya laki-laki. Ya. Ada yang baca yang dari belakang silakan. Yohanes pasal 11 ayat 32 sampai 39. Inilah firman Tuhan. Ya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masuklah hatinya, dia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Maka saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua referensi Alkitab yang mirip di sini. Ketika Yesus bangkit, ada yang bertanya siapa yang menggulingkan batu. Ketika Lazarus bangkit, Yesus memerintahkan gulingkan batu itu. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu penghalang kebangkitan yang sering menghambat kebangkitan kita secara rohani, yaitu batu. Ya. Pertama, batu apa? Kita akan lihat di atas, batu keegoisan. Ada sikap egois di dalam diri kita, ada sikap tidak mau tunduk di dalam diri kita itu yang menghambat kebangkitan kita. Amin. Amin. Ada yang egois di antara kita? Tidak ada, saudara. Ya. Jadi batu itu adalah pertama-tama batu keegoisan. Jangan egois ya. Ya. Jangan mementingkan diri sendiri, tapi lihat juga kepentingan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada batu yang kedua adalah batu keangkuhan. Keangkuhan hidup. Angkuh, saudara. Mungkin level sombong dengan angkuh berbeda, saudara. Angkuh lebih tinggi levelnya daripada sombong. Ya. Jadi batu keangkuhan itu menghambat kebangkitan kita. Seterusnya batu kemalasan. Kadang-kadang rasa malas ini menghambat kebangkitan rohani kita, menghambat kebangkitan kerajinan kita untuk melayani, untuk datang ke gereja. Malas, saya nggak mau datang hari ini, minggu depan aja. Amin. Jangan diamenkan saudara rasa malasnya. Ya. Jadi batu kemalasan, ya, menghambat kebangkitan kita. Kemudian batu yang berikutnya, saudara, batu kekhawatiran. Sering khawatir, ya, sering khawatir, bimbang, ragu. Oh, saya tidak mampu. Oh, saya tidak bisa. Oh, saya tidak ganteng lah. Oh, saya tidak cantik lah untuk melayani. Ya. Jadi khawatir, saudara. Ya, khawatir. Kemudian seterusnya ada batu ketakutan. Takut untuk melayani, takut untuk memberi kepada Tuhan, takut untuk melakukan yang terbaik pada Tuhan. Jadi mungkin ada batu-batu yang lain, saudara. Ya, yang penting jangan batu akik. Ya, mungkin ada batu-batu yang lain yang menghambat kebangkitan Bapak Ibu sekalian, yang menghambat kebangkitan kita ini, kita singkirkan, kata Yesus. Amin. Ya. Kita singkirkan batu-batu. Kemudian hal yang kedua, pada Yesaya pasal 60 ayat 1 tadi, bagian yang kedua di situ, setelah orang percaya itu bangkit, apa kalimat selanjutnya? Menjadi terang, saudara. Menjadi terang. Ya.
diibaratkan adalah sebuah pelita. Amin. Pernah melihat pelita, saudara? Belum ya, karena di sini di kota besar yang ada PLN aja, lampu yang seperti ini. Tapi kalau pada zaman perjanjian lama ada pelita, tertulis di situ ada pelita. Di dalam mesbah ya ada pelita. Jadi saudara, terang itu dihasilkan oleh sebuah pelita. Pelita itu adalah merupakan sebuah wadah yang bisa menghasilkan terang. Namun pelita itu tidak akan menghasilkan terang ketika tidak ada sumber terang yang lain yang memberikan terang pada pelita. Sama dengan diri kita, saudara. Ya. Kita ini dikehendaki Tuhan menjadi sebuah terang. Kalau kita lihat di dalam Matius, di dalam Matius pasal 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Amin. Kamu adalah terang dunia. Jadi kita disuruh Tuhan untuk menjadi terang setelah kita memperoleh terang yang sesungguhnya. Siapa terang yang sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian? Adalah Yesus. Akulah terang dunia, kata Yesus. Jadi ketika Yesus sudah menerangi hidup kita, maka kita akan menjadi terang. Terang itu perlu sekali bagi orang yang sudah bangkit secara rohani. Artinya dia akan menerangi kehidupan orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat pelita bisa menyala jika mempunyai minyak. Kalau pelita tidak mempunyai minyak, maka pelita itu tidak akan menyala. Minyak yang ada di dalam pelita diibaratkan adalah Roh Kudus di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Roh Kudus tidak ada di dalam kita. Kita minta Roh Kudus masuk dalam hati kita, ya, memberikan kita sebuah kekuatan, sebuah sukacita, sebuah pengharapan, ya, sebuah semangat sehingga kita bisa menjadi terang untuk memberkati orang lain, untuk menerangi kehidupan orang lain lewat kesaksian sehari-hari seperti yang Bapak Ibu saksikan di depan tadi. Amin. Seterusnya Bapak Ibu sekalian, pelita bisa menjadi terang jika diletakkan di tempat yang tinggi, bukan ditutupi. Jadi hidup Anda, hidup saya ketika sudah bangkit dan menjadi terang akan menjadi terang ketika diletakkan di tempat yang lebih tinggi. Kalau kita sudah menjadi terang, harus berada di tempat tinggi, harus dilihat oleh orang lain, jangan ditutupi. Ada talenta, ada karunia, ada kemampuan Bapak Ibu, ada kemampuan saudara kaum muda, berdirilah di tempat tinggi supaya bisa dilihat oleh orang lain. Itu tandanya terang yang dikehendaki Tuhan. Jadi yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini, orang percaya yang telah mendengar berita kebangkitan Yesus seharusnya memberi dirinya untuk dibangkitkan oleh Tuhan melalui penyerahan diri total, bukan hanya setengah, dan mau menjadi terang di tengah-tengah dunia melalui kesaksian hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya ajak kita akan menyembah Tuhan. Tim musik akan ke depan. Kita akan berdiri semuanya. Kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Dia dengan sebuah lagu pujian. Tuhan, Ku mau menyenangkan. Ku mau menyenangkan
firman-Mu bagi kami pada hari ini. Engkau menghendaki kami bangkit bersama-sama dengan kebangkitan. Engkau menghendaki kami menjadi terang di tengah-tengah dunia. Dan saat ini Bapa, kami menyadari bahwa begitu banyak batu-batu yang menghambat kebangkitan hidup kami. Begitu banyak batu-batu yang menghalangi kebangkitan rohani. Saat ini Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam kuasa kebenaran ini. Hati yang keras dihancur oleh kebenaran ini. Engkau berikan kami hati yang lembut, yang mau tunduk, yang mau taat untuk melakukan kebenaran, yang mau untuk melayani, yang mau untuk memberi persembahan, yang mau untuk menyaksikan kebenaran. Tuhan, jamah hidup kami. Kerinduan kami mau menyenangkan Tuhan selalu terhambat oleh berbagai hal yang mengikat hidup. Kami mau segala ikatan-ikatan itu, segala belenggu-belenggu, segala penghalang-penghalang dalam hidup kami yang menghambat kemajuan rohani kami, yang menghambat kebenaran iman kami patahkan itu di dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini kelepasan daripada Roh Kudus memberikan kami sukacita di momen kebangkitan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Persembahan yang kedua, persembahan misi dan ucapan syukur atau perpuluhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Baik, mari kita bersama di dalam doa. Tuhan yang baik, kami firman-Mu, Tuhan kami yang kudus yang mengatur kami, agar kami menjadi terang, kami mampu bangkit dari hidup. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan ini menjadi berharga. Kami siap untuk memberikan dalam nama Yesus dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita maju ke depan dan memberikan persembahan, mari kita nyanyikan pujian kita kembali kepada Tuhan dalam nama Yesus.
Oke, sambil menunggu untuk ditampilkan slide, baik ada beberapa orang-orang atau jiwa-jiwa yang baru pertama kali datang, ada 2 orang. Saya juga sudah tanya nama dan marganya, tapi tidak salahkan kalau kita perkenalkan oleh bangkit di depan. Ini itu. Oh ya. Oke, berarti satu orang aja ya. Oke, silakan Bang, perkenalkan nama dan tempat tinggalnya. Saya tinggal di Kaperta. Oh, siapa tadi namanya? Kamu ya? Oh, kira-kira masuk ke Simangungso? Boleh nanti Marta Romo namanya ya. Selamat datang ya, Samuel. Siapa tadi yang bawa ke sini? Simon. Simon. Bang Simon doa jiwa gitu. Saudara Simon sudah membawa 1 jiwa untuk Tuhan. Dalam Manado Simon ya. Baik, sudah ditampilkan ya. Oke, baik. Kita akan melihat laporan persembahan Minggu 24 Maret 2024. Ibadah raya kehadiran 36 orang, persembahan pertama 61.000, persembahan kedua 74.000, persembahan misi 20.000. Ibadah Jumat Agung kehadiran 30 orang, persembahan 79.000. Dan ibadah GFC kehadiran 19 orang, persembahan 32.000. Selanjutnya yang melayani Minggu 7 April. Jadi sudah bulan April, hari Minggu tahun 2024. Worship leader Silvani Hasudian, singer Saudari Ani dan Febri Ginting, tim musik Yopan Paulus dan Rudolf, Bapak Gembala Sidang, kolektan Jen Pasaribu dan RCD Minta Guru, dokumentasi Rudolf Siregar, pengumuman Ibu Gembala. Itu saja pengumuman kita pada hari ini dan terakhir, pengumuman terakhir. Dari sini selanjutnya. Oke baik, pengumuman yang terakhir, nanti kita jemaat Tuhan, mari kita berikan waktu untuk memberikan kata-kata penghiburan bagi keluarga Bapak Andi Pasaribu Siregar yang beberapa minggu lalu berduka kembalinya orang tua dari Bapak Andi ke rumah Tuhan. Jadi kita akan memberikan kata-kata penghiburan supaya keluarga ini semakin kuat, tabah dan tetap menjalani hidup dengan sukacita. Nanti malam berangkat dari sini 6:30 atau beberapa orang langsung ke sana juga boleh. Jadi nanti kita saling kontek-kontekan. Jam 7 pokoknya kita sudah ada di sana ya untuk memberikan kata-kata penghibur. Itu sakit juga. Dan ibu itu hari ini nggak bisa datang karena sakit. Jadi hari Jumat itu juga ibu itu sudah bilang karena mungkin kecapean ya, kurang istirahat, masuk angin dan yang lainnya. Jadi ingat nanti malam kita memberikan kata penghiburan kepada keluarga. Baik, itu saja pengumuman pada siang ini. Ya, Richard juga hari ini nggak bisa beribadah, sedang sakit. Tidak bisa beribadah bersama dengan kita, nanti kita doakan juga. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita
syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas segala keyakinan kami kepadamu membuat kami semakin teguh. Kebangkitanmu membuat kami semakin yakin bahwa kebangkitanmu membuat kami yakin, semakin yakin bahwa kami juga akan dibangkitkan ketika Tuhan datang kedua kali menjemput kami. Kami bersama-sama di mana Tuhan berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu selalu tergenapi dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dan selalu akan digenapi janji-janji-Mu kepada setiap pribadi yang hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kebangkitan-Mu Bapa di surga membuat kami semakin percaya akan iman kami kepadamu yang telah mengalahkan maut, yang bangkit dari antara orang mati, bahwa saya dan semua anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini merayakan momen itu Tuhan. Kebangkitan-Mu membuat kami semakin sukacita mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di surga buat hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu boleh merayakan hari kebangkitan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan, kami boleh bangkit dan mencari terang. Kami boleh bangkit dan bersinar dimanapun kami berada. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu Evangelis Immanuel Zai Tuhan yang telah menaburkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih terang lagi, lebih luar biasa lagi dalam setiap langkah, dalam setiap perjalanan, dalam setiap ucapan. Kiranya firman-Mu selalu diberitakan di dalam nama Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu, keluarga dimanapun berada Tuhan, tolong lindungi dan berkat memberikan bagi mereka. Berkati juga setiap anak-anak yang sudah melayani pada pagi dan siang hari ini Tuhan. Semakin Tuhan pakai mereka menjadi anak yang rindu melayani Tuhan. Hati hamba yang selalu mereka tanamkan dalam setiap pelayanan mereka. Talenta kapasitas yang Tuhan telah berikan kiranya digunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, hanya untuk nama Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami punya itu semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa kami megahkan Tuhan selain daripada kami punya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah bangkit pada hari ini. Berkati seluruh umat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan. Kami berdoa buat abang kami Samuel Simamonsong yang telah hadir Tuhan. Baru pertama kali hadir di rumah-Mu Tuhan. Berkati anak-Mu ini semakin Tuhan melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Berkati keluarganya, orang tuanya, bahkan segala masa depannya, pekerjaannya jika bekerja, perkuliahannya jika perkuliahan. Tuhan menolong hamba-Mu. Kiranya abang ini boleh semakin hari rindu beribadah kepada Tuhan. Kembali ke gereja-Mu di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat Bang Simon Tuhan yang telah membawa Bang Samuel. Tuhan berkati Bang Simon yang memiliki beban untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Kiranya jiwa yang terbeban membawa jiwa ini juga Tuhan terjadi kepada seluruh jemaat-Mu, sehingga setiap jemaat boleh membawa jiwa-jiwa yang telah hilang, jiwa-jiwa yang tidak ada dalam Tuhan. Tuhan bawa mereka untuk hidup dalam kemenangan-Mu, menjadi keselamatan bagi setiap pribadi. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa buat Ibu Andi Pasar Ibu yang saat ini sedang sakit. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan sembuhkan Ibu Andi di dalam nama Yesus kami berdoa. Oleh bilur-bilur-Mu Ibu Andi disembuhkan Tuhan. Oleh nama di atas segala nama, oleh pribadi yang telah bangkit pada hari ini, Ibu Andi dapat disembuhkan Tuhan. Begitu juga dengan anak Dija yang saat ini sedang sakit. Tuhan menyembuhkan, memulihkannya di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati. Berkati seluruh anak muda-Mu yang hadir. Berkati perkuliahan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati segala pengharapan mereka. Bahkan keluarga demi keluarga yang telah hadir, Tuhan memberkati keluarga, suami istri, anak-anak. Tuhan memberkati. Tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan. Berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Berkat kesehatan, berkat jasmani dan juga berkat rohani kami terima dalam Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Totalitas hidup kami serahkan kepadamu. Kiranya kami hidup boleh menjadi terang dan kami boleh bangkit sesuai firman-Mu yang telah kami dengar. Sebentar anak-anak-Mu akan pulang, Tuhan memberkati perjalanan mereka, naik sepeda motor, jalan kaki, naik gojek online dan mobil. Tuhan Immanuel, sampai ke tujuan mereka dengan selamat, berjumpa dengan keluarga dalam damai sejahtera Tuhan. Kami tutup ibadah kami Tuhan Yesus di dalam dan demi nama Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dicintai dalam Kristus, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa seperti yang diajarkannya kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tangan kita ke atas, terimalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari
menghadap wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan membimbing penyerta kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita yang percaya dan yang setia. Dengan iman kita nyanyikan pujian kita. Bapa, terima kasih.